saya Lenggo Geni, panggilannya Lini, dan posisi saya di sini sebagai owner Beranda Kayangan Coffee Tower. Kesibukan saya sekarang itu utamanya mendampingi suami dan 2 putra-putri saya. Yang besar udah kerja, yang kecil juga udah kerja sih sebetulnya. Tapi saya memilih untuk mendampingi mereka. Awalnya jadi membangun ini kembali ya, melihat bahwa ini ada lahan dan cukup besar, sekitar 7.000-an meter. Lalu setiap orang yang datang ke sini merasakan, bilangnya enak deh. Nah, saya sendiri merasakan damai kalau kemari. Saya pikir harus dimonetize. Saya harus dimonetize, harus buat sesuatu supaya ini jadi bermanfaat. Kalau orang yang datang ke sini bisa merasakan senang, kenapa nggak saya extend rasa senangnya ke orang yang lebih banyak gitu loh. Itu tuh tadinya tuh kayak gitu. Yang muncul adalah bikin pengajian ataupun kumpul-kumpul keluarga, atau kalau ada teman-teman yang enak nih, ya udah pakai aja, kalau mau pakai aja di sini. Dan saya kan punya ada kolam renang di situ ya, boleh pakai aja, tapi harus yang saya tahu orangnya gitu. Itu belum ngerti sampai dimonetisasi itu belum. Nah, sampai suami saya bilang itu harus dimonetize gitu, karena suami saya orang bisnis kan, dimonetize. Jadi gimana caranya, nggak tahu dulu. Nah, dengan ikut kelasnya Gratio menjadi how to build business ya, dari zero sampai dia autopilot konsepnya ya. Jadi gini, ini kan kami miliki sejak 25 tahun yang lalu. Sedikit-sedikit gitu ya, saya dan suami beli ini mulai dari area itu sedikit gitu, dari belakang dulu situ, satu rumah yang sekarang digunakan sebagai office. Lalu kalau kesini tuh sebenarnya tuh saya merasa kok asik ya gitu. Lalu yang punya dulu dia masih tinggal di sini sebelahnya, karena ini dari satu keluarga besar. Dia bilang, Pak ini Bu, ini ada lagi yang mau dijual gitu. Oh ya udah, beli lagi. Jadi selalu ditawarin. Kita nggak pernah itu ya, ditawarin. Alhamdulillah rezekinya ada, uangnya ada, pas sekali gitu uangnya ada. Beli, akhirnya jadi besar. Iya, awalnya nyicil gitu. Nah, kalau kesini nyaman, lama-lama tuh udah mulai besar ya. Saya sering kesini gitu. Terus saya merasa kok damai ya kalau duduk di sini gitu. Lalu saya tinggal kan di Jakarta Timur. Rumah Jakarta kan pas-pas aja gitu ya. Kalau di sini kita bisa main gitu, bisa bikin jalan setapak gitu ya. Bikin orang kayak jalan keliling tuh bisa area sini. Nah, terus kita main, ngundang keluarga, ngundang teman, semua selalu ngomongnya, ih enak ya Bu, enak ya Mbak, kalau teman-teman gitu, enak ya Lin gitu. Kayu ini adalah memang suami saya kolektor kayu, dia suka kayu dan saya juga senang kayu gitu. Lihat kayu itu adem aja rasanya. Nah, jadi dulu waktu tanahnya masih sedikit suka kesini kan main ya, liatin karena suka di sini. Jadi kalau mau ke sini beli makanan dulu nih, waktu itu masih ada restoran warung masih di jalan alternatif di depan situ. Alternatif, sebelahnya itu ada kayak workshop kayu. Dulu banyak workshop kayu di sini, terus duduk kan makan, terus lihat, ngobrol sama yang punya gitu. Oh ini apa, oh ini kayu nih, beli Pak, berapa, segini, oh boleh deh gitu. Cuman gua nggak punya tempat naruhnya nih, kata suami gitu kan. Udah taruh aja di sini Pak, oh yaudah titip ya, titip. Lama-lama titipannya banyak gitu. Akhirnya mau diapain nih, udah bikin lah tuh. Yang kitchen ini kan depannya banyak sekali kayu-kayu tuh, jendela-jendela, pintu. Itu dari dibeli tuh. Beli di sana, terus ini kalau nggak dipasang nanti hilang, bener hilang. Bukan hilang, dijual ke orang lain gitu. Kayangan tuh adalah suatu tempat di mana jiwa-jiwa yang sudah liberated, yang sudah tidak attach lagi atau yang sudah detach dengan semua persoalan-persoalan dunia gitu. Dia belum surga, masih kahyangan, jiwanya sudah
sudah tenang, udah jiwa mutmainah namanya kalau di Islam, di Al-Quran itu jiwa mutmainah tuh di situ. Itu yang saya ini kan, yang saya bayangkan kan gitu. So, tetapi nggak berani juga bilang itu sudah di kahyangannya, ya masih di berandanya lah gitu ceritanya. Ya makanya beranda kahyangan, dimulai dari yang kemarin itu nanti pulangnya pasti akan senang pastinya. 2018 awalan itu saya sudah mulai berdoa. Iya, setahun pertama saya berdoa, Allah tunjukkan tadi teman saya ngajak untuk ke seminar gitu ya. Gue pengen deh bikin kafe, tapi belum kebuka nih jalannya gitu. Padahal kan bisa aja ambil apa namanya franchise gitu. Tapi di hati saya bilang bukan begini gitu. Karena saya udah pernah franchise, ternyata saya tidak berhasil. Kesalahan saya adalah saya pikir dengan ambil franchise everything okay. Enggak ternyata. Nggak bisa, tetap kita harus punya ilmunya. Franchise itu adalah mereka sudah ready. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya nggak akan jalan juga gitu. Makanya itu, jadi begitu saya setahun berdoa, saya ditemukan itu, baru saya oh ini jalannya. Nah kemudian jalan setahun lagi mulai dibangun, nah itu bulat setahun bangun ini gitu. Jadi tempat ini kan memang saya yang punya. Nah saya sempat dulu evaluasi juga bisnis-bisnis, dulu kan ada apa ya namanya saya lupa tuh, banyak sekali lah kopi-kopi gitu. Karena kalau kita sewa tempat nggak akan kuat nih, saya pikir waktu itu sudah, karena kan saya punya pengalaman ya sebelumnya, nggak akan kuat. Saya sewa berapa tahun nih, kemudian ongkosnya kan pasti mahal ya, dipikir jalan-jalan yang utama, misalnya harus 2 ruko dan 4 lantai atau 3 lantai, pasti akan besar sekali. Saya tahu banget bahwa saya tuh kalau bangun sesuatu pasti serius. Saya nggak bisa asal-asalan, jadi nggak bisa modal kecil. Saya pikir walaupun awalnya kecil, pasti nanti saya akan nambahin gitu. Jadi saya memutuskan, udahlah kita bikin di sini. Nah, termasuk nekat sih orang-orang bilang ya. Ini kan tempatnya jalannya jalan kecil kan, depan kan bukan jalan utama gitu. Tapi saya bilang Bismillah lah gitu. Wah saya udah doa. Makanan di sini banyak, akhirnya jadi ratusan. Tadi waktu di Coffee Tower hanya beberapa rice bowl gitu ya. Nah kemudian bertambah, jadi ada Indonesian atau Asian. Itu misalnya sop buntut, nasi goreng gitu ya. Yang semuanya itu. Lalu tambah jadi waktu itu ada Western, ada pasta, ada pizza, ada steaknya enak ya, semuanya enak. Kemudian ada juga seafood tambahannya lagi. Jadi mulai dari dessert, bukan dessert ya, mulai dari pembuka sampai penutup tuh ada. Nah yang kalau dari pembuka itu cireng kahyangan, tahu peletok itu best seller, dimsum itu best seller. Jadi semuanya rata-rata punya penggemarnya. Jadi yang sekarang kita semua siapkan sebetulnya semuanya itu permintaannya banyak. Lalu makanan utamanya kan ada steak ya, crispy chicken steak, kemudian ada salmon steak, kemudian ada wagyu melted itu enak sekali gitu ya. Lalu ada juga sirloin gitu. Semuanya ada dan semuanya enak gitu. Kemudian sop buntut goreng, apalagi banyak sekali. Minumannya juga selalu bertambah, selalu dievaluasi. Kalau ada yang sudah tidak kurang, kita evaluasi, kita revisi, kita ganti yang lebih terbaru gitu. Range harganya dari 20 ribuan sampai atau 20-25 ribuan sampai ya kalau dia sop buntut bisa sampai 75-85. Tapi kalau steaknya ada yang 125 kayak salmon gitu. Tapi itu relatively jauh, sangat terjangkau. Iya sangat terjangkau. Kita belum pernah naik sih gitu. Selama pandemi juga kita belum naik, belum ada penyesuaian. Kafe kita supaya manfaat juga dengan yang lain sekitar, bahwa harganya harus orang yang naik motor berani masuk. Itu poin pesan dari suami saya.
orang naik motor mami harus mau masuk, berani masuk sini, bisa belanja, dan dia nggak takut. Kejadian lah, motor banyak sekali masuk ke sini. Sebetulnya muda dan family muda tadinya, range usianya antara 25 hingga 40 tahun. Itu awalnya gitu ya, family. Tapi lama-lama karena banyak orang pesannya meja-meja panjang, karena untuk yang reservasi 20 orang, 30 orang, 40 orang, saya pasangin meja-meja panjang, kan bongkarin nih koleksi-koleksi jati-jati panjang, pasangin. Dekornya akhirnya dekor family, bukan dekor muda lagi, bukan muda milenials lagi gitu. Yang muda ya di depan situ. Oh semuanya jadinya dari suasana, jadi dari 5 senses kita, dari rasa makanannya, itu makanannya semuanya enak ya. Kemudian dari pandangan mata kita asri gitu. Terus dari telinga juga kita ada musik, ada live music. Kemudian dari apa lagi? Nah, akun sosmed sekarang kita punya konten creator yang unik ya, bisa dilihat kan. Jadi kami memanfaatkan juga nih para tim gitu loh. Jadi bintang filmnya, jadi bintang sosmednya gitu. Itu semuanya. Untuk menarik pelanggan juga. Iya, menarik pelanggan gitu. Supaya selalu ingat sama Renda Kayangan, suasananya ramah sekali, sampai timnya juga ikutan gitu kan. Gitu. Jadi ya yang diciptakan suasana asik dan damai, terus nyaman. Bisnis itu pasti ada aja kendalanya ya. Waktu membangun pertama kali juga kan, ini baru bangun pandemi. Itu kan juga kendala besar ya. Saya deg-degan tuh waktu itu, ini gimana ya? Terusin nggak ya gitu. Saya tanya sama suami, ya ini gimana? Terus apa berhenti gitu? Suami jawab gini, ya terserah mami gitu. Loh kok terserah mami gitu kan? Ini gimana nih gitu. Terus saya tanya sama coach juga gitu, ya ibu gimana gitu kan. Akhirnya coba ibu pikirkan dulu. Saya doa sama Allah, saya minta, ya Allah bikin petunjuk, ya Allah apa yang masih aku lakukan, aku nggak ngerti ini bagaimana gitu, pandemi kan semua tutup gitu. Lalu saya lihat tukang-tukang, nggak tega saya berhentiin, nggak sampai hati, udah jalan deh gitu. Toh ini uang juga dari Allah, kalau habis ya udah nanti Allah pasti kasih lagi. Akhirnya jalan terus. Itu juga tuh kendala kan, kendala besar. Apalagi saya sebagai seorang pengusaha yang baru berusaha, iya dapat lah kritikan, selalu dapat gini nunggunya lama gitu, sengasihnya 1 bintangnya, Masya Allah gitu ya, subhanallah. Saya bilang, terus saya diam dulu, saya renungkan, oh iya pasti nih tanggalnya kan, oh ya kemarin lagi sedang ada banyak sekali reservasi besar. Nah itu jadi baru selesai itu reservasi besar gitu, jadi belum ready kan kitchennya, atau bersamaan dia datangnya. Kita memang masih ada beberapa tempat yang sisa misalnya. Nah begitu, jadi saya tahu masalahnya, saya jawab, saya prihatin dengan pengalaman yang tidak menyenangkan gitu. Saat itu Kak, kami sedang banyak reservasi sehingga kitchennya juga harus berurutan menyelesaikan pesanannya. Mohon dimaklumi, dan kita berusaha yang akan datang akan mengatur sedemikian rupa supaya ini tidak terulang. Gitu saya bilang. Dimohon dimaafkan. Jadi betul-betul empati kita tunjukkan di situ, simpati kita berikan. Itu sih cara saya. Kesulitan itu ada aja, dari misalnya saya kan owner kan, saya merasa ini nggak serok deh. Terus saya doa kebuka jalannya. Terus ada kadang-kadang nggak kebuka gitu. Nah itu kayak gitu tuh. Lalu nanti sudah waktu saat jalan, saya kan yang untuk Google Bisnis, nama saya sendiri saya monitor langsung. Ada keluhan, komplain saya yang jawab. Ada yang berikan komplimen, saya yang respon. Dan saya juga merespon semua telepon. Jadi kalau menelpon kan ada yang kita taruh di IG ya, sosmed. Yang di sosmed itu ada admin kami. Tapi kalau yang di Google Bisnis saya taruh nomor telepon saya pribadi. Saya selalu sering menjawab pertanyaan, menerima reservasi gitu. Kayaknya klise ya. Tapi karena umur saya udah banyak, udah di atas 50, usaha buat saya ibadah. Karena kalau nggak begitu, pasti saya nggak akan tenang hidupnya.
ya kan. Waktu saya masih umur di bawah 30 saya udah usaha. Belum ngerti usaha itu ibadah gitu. Usaha, karena usaha untuk menjadi orang bisnis woman yang successful gitu kan. Nah itu aja. Kalau sekarang usaha adalah ibadah karena kan saya sudah fulfillment nih usia saya. Saya udah berkarir dengan baik, saya sudah punya anak-anak yang sudah besar, yang sudah bekerja. Saya pikir kalau saya nggak kerja pun nggak apa-apa, ya kan. Nah jadi kalau saya sibukkan diri saya dengan dunia lagi dan repot dan saya fighting yang harus kayak pasti banyak dosa-dosa baru yang saya bikin, saya pikir gitu. Makanya sekarang usaha buat saya ibadah. Buat saya penting, pendidikan dalam artian ilmu yang dia miliki dalam dia melakukan usahanya. Nah kalau pendidikan itu kan terbawa menjadi sikap ataupun apa ya, saya nih umur segini saya punya pendidikan misalnya S1, FISIP, UI gitu. Itu kan akan menjadi menyatu dengan karakter dan apa gitu ya sebagai seorang yang sarjana S1 gitu. Itu pasti akan menjadi bekal. Tetapi untuk berusaha gitu bukan itu semata-mata, tetap ilmu untuk melakukan usaha itu yang kita perlukan. Kalau yang mendorong suami saya dan kedua putra-putri saya itu sangat mendorong, support gitu. Selain coach, kalau coach kan dari sisi keilmuan ya, kalau itu dari itu. Dan dulu saya orang tua saya, ibu saya sebelum wafat, jadi tahun 2018 saya bilang, "Mah, aku mau bikin ini, doakan ya," gitu. Di situ yang mendoakan saya gitu. Saya tuh nggak pernah lihat kiri kanan sebetulnya. Karena kalau saya lihat kiri kanan saya akan mudah terpengaruh, saya sangat mudah terpengaruh. Jadi originalitas saya nggak keluar. Nah jadi dalam membangun ini kalau dilihat semuanya original. Nggak ada yang kopi kanan kopi kiri, nggak ada. Coba aja lihat gitu, nggak ada. Jadi kadang saya punya ide, misalnya dengan Pak Charma, Pak saya mau bikin ini tapi gimana ya, maunya begini nih. Nah yang saya lihat cuma Pinterest. Saya lihat, jadi saya, atau kan saya sering traveling. Waktu itu saya ke The Ground di Australia, di Sydney. Itu juga inspirasi saya dari situ, terus terang The Ground. Areanya lebar, bekas pabrik gula atau apalah gitu. Tapi bisa jadi beberapa area dan bagus dan menurut saya keren banget. Itu jadi inspirasi buat saya. Jadi bukan sosok orangnya enggak. Lebih ke tempat dan ideas gitu loh. Yang saya temukan selalu filosofi. Keren ya, dari nothing menjadi something. Saya lebih suka itu. Oh gini ya, oh jadi begini, oh iya ya. Kalau gitu, jadi saya selalu sesuaikan dengan areanya. Kan nggak maksa kan, karena kalau ini saya meniru pasti nggak begini nih. Pasti nirunya sama dengan orang, enggak. Makanya kalau ini dulu kan banyak sekali pohon-pohon rambutan, ada 20 pohon rambutan di sini. Nah, saya mau menyesuaikan, saya bilang jangan ditebang ya. Jadi kan selalu menyesuaikan kan, jadi harus menyesuaikan dengan area yang ada. Gagal dalam artian gini, berterus terang ya, dulu kan saya masih bekerja. Tempatnya waktu itu punya adik saya di Jalan Veteran Raya, dekat Bintaro. Tempatnya bagus juga. Terus kayak bikin bagus lah, gaya-gaya Jawa-Jawa gitu ya gitu. Rame Mbak gitu, rame. Nah dalam SOP sudah ada semuanya. Ternyata saya pikir tuh bisa jadi kayak autopilot. Enggak, karena saya kan nggak saya urus kan, saya tinggal. Jadi mulai waktu itu masalahnya adalah ketersediaan bahan baku. Franchise itu di zaman saat itu tidak ready dengan ketersediaan bahan baku. Dia nggak bisa deliver bahan bakunya. Steak sudah nggak ada. Waktu itu kan Cui Mie Malang ya, steak nggak ada. Orang kecewa nih. Kalau orang sudah kecewa, orang mau kamu sekarang coba deh, kita datang ke restoran mau makan. Pesan ini nggak ada, pesan ini sold out, pesan ini nggak ada. Rasanya gimana? Orang nggak mau datang lagi. Iya. Iya, dan kemudian dalam reporting juga. Jadi tidak, saya yang salah sih. Jadi
kita pikir semua jalan, enggak begitu. Nah mulai pelan-pelan customer mulai hilang dan saya nggak tahu kenapa hilangnya waktu itu, nggak ngerti. Dan adik saya juga waktu dia juga sama kayak saya, dia dokter, nggak punya ilmunya juga gitu kan, cuman tahu-tahu gitu aja, nggak bisa ternyata. Akhirnya perlahan-perlahan mulai berkurang setelah tahun keberapa ya, tahun ketiga akhirnya kita tutup. Dan investasinya besar gitu ya, karena kan saya bagus-bagusin terus kan, disitulah saya salah. Jadi saya mulai akhirnya saya dapat nggak bisa, saya harus turun. Nah makanya ini lama prosesnya kan dari 2010 kepengen 2011, 2012 nggak bisa, saya masih sibuk. Jadi saya ya tahan-tahan aja, doa aja gitu. Tapi cuman kayak ditaruh di sini, mulai seriusnya di tahun 2017 akhir itu. Nah saya mulai berdoa, mulai serius, mulai memikirkan tiap hari, hampir tiap hari mikirkan, mulailah sholat hajat. Dan saya juga ketemu, saya punya guru spiritual, artinya guru yang membimbing saya untuk kita zikir gitu, saya diskusi. Doa gitu, sholat hajat sholat hajat, lakukan di waktu duha, sholat hajat katakan, sampaikan di sana. Jadi every single day saya lakukan sholat hajat 2 rakaat, saya sampaikan. Buat saya ini, this is my life, kalau saya bilang ya, this is my life, this is my existence. Keberadaan saya, karya saya di umur yang sudah lebih dari setengah abad, kemudian kebahagiaan saya, karya yang bisa saya bagi buat orang-orang lain gitu. Harta saya yang Tuhan berikan yang bisa saya share kepada para wanita-wanita, kepada para ibu-ibu, kepada para keluarga gitu yang nggak punya tanah luas, dia bisa makan di sini. Yang anaknya mungkin kepengen lari-larian dia bisa kemari, yang orang tua yang pakai kursi roda juga bisa kan di sini, bisa nih gitu ya. Para nenek kakek yang bisa gabung bisa ke sini gitu. Itu sih yang buat saya, buat milenial. Aduh takut saya ngasih tips, saya nggak ahli-ahli amat ya. Bekali dengan ilmu yang pas ya untuk bangun. Jangan modal nekat kalau menurut saya. Bekali ilmu, ikutin aja seminar-seminar coaching, bisnisnya Gratio. Kalau ada yang lain ya silahkan, saya mau Gratio karena saya ambil dari situ ya gitu. Ikuti, cari coach kalau menurut saya. Memang ada ongkosnya, tapi itu sepadan dengan hasilnya. Karena kan apalagi anak muda kan belum punya experience. Experience belum ada. Terus kan itu nggak bisa kan, experience kan harus kita lakukan. Nah experience itu bisa di-bypass dengan punya coach. Kalau coach dia akan melatih kita. Kalau kita mau melakukan bisnis itu harus full, harus dari hati, harus full, harus punya partner yang baik, harus punya bekal yang baik, harus punya ilmu yang baik juga, dan harus minta pertolongan dari Tuhan, minta pertolongan dari Allah gitu. Semoga semuanya dituntun sehingga lancar, dan saya lakukan sholat hajat selama 2 tahun. Oke, bagi para millennials, bagi para wanita, ibu-ibu dan keluarga, yuk datang rame-rame ke Beranda Kayangan ataupun ke Coffee Tower yang alamatnya di Cimatis Raya nomor 50. Atau bisa juga dilihat di IG kami untuk detailnya, yaitu @beranda_kahyangan. Dan nanti di sini pasti surprise deh. Suasananya itu asik, kemudian akan terasa damai, nyaman, dan seru. Boleh bawa anak-anaknya bisa lari-larian, ada rumah pohon, ada kolam renang untuk khusus ya, untuk khusus. Mau ulang tahun, mau halal bihalal, mau reuni, mau ngobrol, mau meeting, itu semuanya bisa di sini. Mau lamaran, rumahnya sempit bisa ke sini. Mau wedding ataupun cuma sekedar selamatan habis dari KUA, kemudian selamatan di sini supaya budgetnya oke, nggak banyak-banyak pun bisa di sini, ya.
mari silahkan datang ke Beranda Kayangan di Cibubur.